mendatabase semua virus dan perangkat lunak berbahaya yang diketahui, dan membandingkannya dengan signatur database dengan file pada sistem. Kemudian di fase kedua, aplikasi anti-malware mulai menggunakan database integritas untuk mendeteksi perubahan yang mencurigakan. Kemudian di fase ketiga, ketika worm menjadi ancaman serius, diperkenalkan aplikasi firewall. Saat ini perkembangan anti-malware sudah semakin luas dengan berbagai macam fungsi dan fitur. Banyak anti-malware menggabungkan teknik dari pencarian berbasis signature, pemeriksaan integritas, firewall, machine learning, kecerdasan buatan, dan sistem pendeteksi intrusi untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan pada mesin yang dilindungi. Selain itu, semua alat anti-malware baru menginginkan semua aplikasi yang mencurigakan ke lab untuk dianalisis otomatis atau ahli di lingkungan sandbox. Ada beberapa produsen anti-malware komersial yang cukup terkenal, di antaranya Kaspersky, Norton, McAfee, Avira, Total AV, Bitdefender, dan lain-lain. Selain itu ada juga layanan online yang gratis seperti Virus Total yang bisa diakses pada www.virustotal.com. Web ini berguna untuk menganalisis berkas dan peranala dari virus atau worm dan trojan serta segala jenis perangkat perusak dengan menggunakan 54 mesin antivirus. Kemudian ada beberapa teknik untuk menganalisa malware dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya. Secara umum dilihat dari bagaimana kode itu dianalisis, kita dapat membagi menjadi dua. Yang pertama adalah analisis statis dan dinamis. Analisis statis merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisa malware dengan cara mengamati secara langsung kode sumber atau source code malware untuk mendapatkan signature dari malware tersebut. Untuk melakukannya, maka diperlukan suatu teknik yang disebut reverse engineering. Sedangkan analisis dinamis merupakan metode yang digunakan untuk melakukan analisa terhadap malware dengan mengamati kinerja sistem yang dapat terlihat dari perilaku sistem sebelum malware dijalankan dan perilaku sistem setelah malware tersebut dijalankan. Biasanya dijalankan pada mesin-mesin virtual melalui VirtualBox, VMware, dan lain-lain. Sehingga apabila malware yang dijalankan tersebut ternyata merusak sistem, maka sistem utama tidak mengalami kerusakan akibat malware tersebut. Nah, analisis dinamis ini untuk perangkat mobile mungkin cukup sulit untuk dijalankan ya, karena terkait dengan konsumsi daya. Sedangkan analisis statis itu rentan terhadap teknik obfuscate yang dikembangkan oleh pengembang malware, misalnya polimorfisme atau metamorfisme, di mana teknik tersebut secara otomatis menghasilkan beberapa varian dari malware yang sama. Kemudian kita masuk ke AI-based malware detection. Jadi mengingat banyaknya jumlah sampel malware baru, maka penyelidikan secara manual tidak lagi praktis dan menyebabkan penundaan yang signifikan dalam menghasilkan signature untuk anti-malware. Salah satu pendekatan yang mungkin adalah dengan menggunakan bantuan dari machine learning. Pendekatan ini memiliki beberapa manfaat utama. Yang pertama adalah jika sampel termasuk dalam keluarga yang telah diketahui, maka teknik penanggulangan yang sama dapat digunakan kembali. Kemudian analisis keamanan dapat memfokuskan penyelidikan manual mereka pada beberapa sampel baru yang tidak termasuk dalam keluarga yang sudah dikenali, sehingga mengoptimalkan waktu dan sumber daya mereka yang terbatas. Selanjutnya, memahami karakteristik setiap keluarga malware membantu mendeteksi signature yang lebih kuat bagi anti-malware. Kemudian selanjutnya adalah penjelasan mengenai machine learning yang sudah pernah kita dapatkan. Kemudian ada metode yang disebut ensemble learning dalam machine learning sendiri. Jadi para peneliti sering mengkombinasikan beberapa algoritma dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Nah, teknik ini dikenal dengan nama ensemble learning. Nah, dalam proses metode ensemble, model-model individu ini biasanya disebut dengan ensemble member. Kemudian cara melakukan ensemble learning adalah dengan proses bagging, boosting, dan stacking. Bagging dikenal sebagai bootstrap aggregating yang melakukan proses dengan menggunakan beberapa model dari algoritma yang sama. Kemudian melatih model pada sampel berbeda dari dataset yang sama. Prediksi yang dibuat oleh setiap model kemudian digabungkan menggunakan statistik sederhana, seperti voting atau rata-rata. Kemudian boosting adalah variasi dari bagging, di mana setiap model individu dibangun secara berurutan, mengulangi yang sebelumnya. Dalam prosesnya, setiap titik data yang salah diklasifikasikan
oleh model sebelumnya ditekankan dalam model berikutnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan akurasi model secara keseluruhan. Kemudian staking melibatkan pemasangan banyak jenis model yang berbeda pada data yang sama dan menggunakan model lain untuk mempelajari cara terbaik untuk menggabungkan semua prediksi. Kemudian dari studi literatur yang saya jalankan, ada beberapa penerapan machine learning dalam menganalisa malware, khususnya pada malware Android. Yang pertama disebut dengan Droid Deep CNN. Mereka mengusulkan sistem deteksi malware Android berdasarkan urutan raw opcode dari aplikasi yang dibongkar atau dilakukan reverse engineering. Ini menerapkan klasifikasi malware yang sangat tepat dengan menggunakan Deep Convolutional Neural Network. Kemudian ada GIO, menggunakan pendekatan deteksi berdasarkan izin dan penggunaan API yang rentan terhadap teknik obfuscate. Peneliti mengusulkan metode deteksi berdasarkan grafik panggilan fungsi dan memetakan grafik ini ke dalam ruang vektor yang menangkap hubungan struktural dengan menggunakan kernel grafik. Terakhir, ia menerapkan deteksi malware yang sangat efektif dengan menggunakan teknik machine learning berdasarkan representasi vektor dari grafik pemanggilan fungsi tersebut. Selanjutnya ada Elix dan kawan-kawan. Mereka mengusulkan pendekatan terukur berdasarkan CFG atau Control Flow Graph. Kemudian membangun kelompok fitur berdasarkan representasi tekstual dari blok dasar yang diekstrak dari CFG tersebut, yang menyimpan informasi tentang struktur kode aplikasi. Selanjutnya, ia melatih mesin dengan random forest classifier menggunakan fitur-fitur ini untuk mendeteksi malware. Yang keempat adalah MKL Droid, yang mengusulkan kerangka kerja terpadu yang secara sistematis mengintegrasikan beberapa fitur seperti dependensi API, dependensi izin, dependensi sumber informasi, urutan instruksi, dan pola CFG untuk melakukan deteksi malware yang komprehensif. Teknik ini menggunakan kernel grafik juga untuk menangkap informasi struktural dan kontekstual dari PRG atau Program Representation Graph aplikasi dan menyediakan lokasi kode berbahaya untuk diinterpretasi perilaku berbahayanya dalam kombinasi dengan multiple kernel learning. Yang kelima adalah Android, yang mengusulkan sebuah framework dalam menganalisis secara dinamis yang menerapkan deteksi malware yang sangat tepat berdasarkan berbagai jenis perilaku fitur dinamis. Fitur-fitur tersebut mencakup jejak perilaku pada sistem, pada level sistem, dan perilaku malicious yang umum pada application level, seperti pencurian informasi pribadi, langganan layanan premium, komunikasi layanan berbahaya. Kemudian selain itu, Android mengadopsi algoritma pemilihan fitur untuk menghilangkan fitur dengan noise yang tinggi atau tidak relevan dan mengekstrak fitur perilaku yang kritis. Dengan mengekstrak fitur perilaku melalui monitor runtime, Android mampu membedakan aplikasi berbahaya dari aplikasi jinak dengan algoritma Ensemble Learning. Kemudian yang terakhir adalah EC2 atau Ensemble Clustering dan Classification. Algoritma baru ini untuk menemukan keluarga malware Android dengan berbagai ukuran, mulai dari yang sangat besar hingga yang sangat kecil, bahkan jika sebelumnya tidak dikenali. EC2 menghadirkan sistem peringatan dini untuk kelompok malware baru yang muncul, serta prediktor kuat dari kelompok tempat malware tersebut berada, dan mendesain strategi baru untuk pemahaman berbasis data tentang perilaku malware. Selain yang masih ada banyak lagi teknik analisa malware berdasarkan machine learning, seperti deep learning, deep information learning, algoritma genetik, dan lain-lain. Namun sebagian besar tentang analisis malware Android difokuskan pada deteksi, yaitu membedakan antara aplikasi malware dengan aplikasi bening atau aplikasi yang tidak berbahaya. Beberapa penelitian telah diusulkan dalam konteks mendeteksi keluarga malware Android. Beberapa dari penelitian ini menemukan dataset yang sudah usang atau sudah lama dan tidak mengkarakterisasi keluarga malware melalui penjelasan fitur. Sebagian besar karena menggunakan fitur tingkat rendah dan sulit untuk dijelaskan seperti pemanggilan API. Namun yang menjadi batasan utama dari penelitian-penelitian yang ada sebelumnya adalah mereka fokus pada keluarga malware yang besar, misalnya ukuran sampelnya lebih daripada 10, yang data pelatihannya tersedia. Sedangkan untuk kelompok kecil yang mewakili varian malware baru harusnya menjadi fokus perhatian oleh analisis keamanan. Ini dari berbagai penelitian yang penulis temukan, ada yang menarik yaitu yang tadi penelitian oleh T.
Chakraborty dan kawan-kawan pada tahun 2020. Mereka mengembangkan algoritma baru yang diberi nama EC2 atau Ensemble Clustering dan Classification, di mana algoritma tersebut diklaim secara efektif mengklasifikasikan sampel malware Android ke dalam keluarga besar dan kecil, bahkan jika sebelumnya tidak diketahui. Oleh karena itu, untuk proposal penelitian ini, saya mengajukan metode tersebut untuk diimplementasikan. Metode yang digunakan, metode penelitian yang digunakan adalah DSRM, di mana pada tahap pertama, identity problem dan motivate. Permasalahan spesifik yang dipecahkan dalam penelitian ini adalah bagaimana pendekatan machine learning dapat digunakan untuk mengklasifikasikan malware Android, di mana sebagian besar penelitian yang ada sejauh ini berfokus pada deteksi malware yang membedakan malware dengan aplikasi yang tidak berbahaya, dan hanya sedikit penelitian yang berusaha mengelompokkan keluarga malware. Selain itu, penelitian ada cenderung menggunakan dataset yang telah usang, sehingga kurang dapat diandalkan untuk mengklasifikasikan jenis malware terkini. Kemudian, objektif dari solusinya adalah melakukan penerapan dari metode EC2 yang tadi sudah dijelaskan. Nah, pada metode EC2 ini, peneliti menggunakan beberapa teknik-teknik supervised classification, diantaranya decision tree, KNN, logistic regression, naive Bayes, SVM, dan random forest. Kemudian dari penelitian tersebut, si peneliti menemukan bahwa random forest adalah yang terbaik untuk pengklasifikasi secara umum, namun gagal menangkap keluarga malware yang kecil, sehingga dibutuhkan algoritma baru bukan algoritma baru, tapi algoritma gabungan dengan menggabungkan unsupervised clustering dengan harapan bahwa saling ketergantungan antara sampel malware yang ditangkap melalui pengelompokan dapat membantu dan mendeteksi keluarga kecil. Kemudian untuk unsupervised clustering ini diambil 5 metode: DBScan, hierarchical weight complete linkage, and Euclidean distance, affinity, k-means, dan min-shift. Kemudian dari penelitian mereka ditemukan bahwa DBScan ternyata menjadi algoritma pengelompokan terbaik. Meskipun secara akurat menangkap keluarga kecil, namun kinerjanya secara keseluruhan kurang signifikan atau lebih buruk daripada random forest tadi. Maka kemudian para peneliti ini menggabungkan kedua metode tadi, antara random forest dengan DBScan, secara sistematis menggunakan teknik EC2 tadi itu, yang diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan serta dapat mendeteksi keluarga kecil malware. Jadi penulis menilai metode tersebut sesuai dengan masalah yang diangkat, sehingga tujuan dari proyek akhir ini adalah mengimplementasikan metode EC2 untuk mengklasifikasikan malware berdasarkan keluarga malware dengan akurat, baik untuk keluarga malware besar maupun kecil. Kemudian ini untuk algoritma yang digunakan. Jadi pertama-tama EC2 menggunakan metode unsupervised clustering dulu. Bukan ini ya, dijalankan secara bersama-sama antara unsupervised clustering dengan supervised classification. Kemudian sebentar, mungkin di sini ya. Jadi pada awalnya itu dijalankan algoritma AUC. AUC ini unsupervised clustering dengan menggunakan dataset secara keseluruhan, baik dataset training maupun dataset test. Kemudian didapatkanlah sekelompok cluster C. Kemudian secara paralel dilakukan juga training menggunakan algoritma supervised classification pada training set. Kemudian untuk setiap elemen di dalam training set, testing set, TR itu adalah training set, TS itu testing set ya. Kemudian untuk setiap elemen di dalam TS ini dicek probability-nya, setiap elemen ini masuk ke keluarga yang mana berdasarkan hasil dari klasifikasi atau dari algoritma ASC ini. Kemudian jika dia diketahui family-nya, maka langsung dimasukkan ke dalam LS. Jika dia tidak diketahui klasifikasinya, maka akan dicek ke hasil dari yang pertama. Gimana jelasinnya ya?
Izin sebentar, Prof. Jadi dari hasil algoritma tadi akan didapatkan dua buah hasil. Yang pertama dari hasil klasifikasi dan hasil clustering. Nah, hasil klasifikasi ini sudah jelas setiap apakah saya sudah terlihat PDF-nya? Halo, sudah ya? Ya, sudah terlihat ya. Jadi tadi dari hasil algoritma tersebut didapatkan dua kelompok hasil. Yang pertama adalah hasil dari classification dan hasil dari clustering. Nah, yang hasil classification ini kan memiliki kelas C1, C2, dan seterusnya. Nah, setiap objek penelitian atau setiap elemen di dalam testing set tadi, dilihat peluangnya apakah dia masuk ke kelas pertama, kelas kedua, atau seterusnya. Nah, dari contoh hasil testing ini, katakan adalah 6 objek di dalam sampelnya, kemudian ada 2 kelas. Kemudian dilihat peluangnya yang paling tinggi, dikasih batas threshold 0,7. Jadi jika peluangnya lebih 0,7 ke atas, maka dia dianggap sebagai kelas tersebut. Di sini bisa lihat pada objek yang pertama kan kelas C1 dia 0,8. Berarti dia dimasukkan kepada kelas C1. Kemudian yang objek ketiga juga dia 0,9, berarti dia masuk ke kelas C1. Sedangkan yang lainnya peluangnya ada di bawah 0,7, jadi dianggap dia belum terklasifikasikan. Nah, bagaimana mengklasifikasikan yang belum masih tanda tanya ini adalah dengan membandingkannya pada clustering result. Hasil clustering dibagi menjadi 3 kelompok, G1, G3, dan G2. Kemudian yang tadi yang belum terklasifikasi kan objek kedua, keempat, kelima, dan keenam. Nah, pada hasil clustering ini, objek kedua ini masuk di dalam cluster yang sama dengan objek 1 dan objek ketiga. Sedangkan objek 1 dan ketiga sudah berhasil diklasifikasikan sebagai kelas C1. Nah, kemudian ada threshold kedua di sini sebesar 0,6. Jadi jika 0,6 dari anggota cluster tersebut telah teridentifikasi atau telah terklasifikasi, maka anggota yang lainnya dianggap berada di kelas yang sama dengan yang sudah terklasifikasikan tadi. Jadi di sini objek kedua dianggap satu kelas dengan objek pertama dan objek ketiga. Karena kan ada dalam cluster G1 ini ada 3 objek. Nah, yang duanya itu sudah terklasifikasikan sebagai anggota dari kelas C1. Yang itu kan lebih dari 0,6 ya, 0,75 berarti. Berarti dianggapnya objek kedua ini masuk ke dalam ke dalam kelas C1. Sedangkan untuk objek keempat, 5, dan 6, karena dia tidak ada anggota klaster lainnya yang sudah terklasifikasikan, maka dianggap sebagai keluarga malware baru, yaitu G3, G1, dan G3 dan G2. Mungkin itu yang dari secara algoritmanya yang saya pahami. Kemudian untuk demonstrasinya, algoritma tersebut akan diimplementasikan menggunakan dataset Drebin yang berisi dari 5.560 file dari 179 keluarga malware yang berbeda. Pengambilan sampel dilakukan pada periode Agustus hingga Oktober 2012. Kemudian dataset yang digunakan ini terdiri dari dataset statis dan dinamis. Di mana dataset yang statisnya
dikelompokkan menjadi 3 grup. Yang pertama grup author, structure, dan permission. Berikut adalah fitur di dalam ketiga grup tersebut. Yang pertama untuk author, fiturnya ada author. Berasal dari hash yang menandatangani sampel Android secara digital. Kemudian untuk grup struktur ada feature, file size, and activity, and intense, provider, dan seterusnya. Di mana file size adalah ukuran dalam byte, kemudian and activity adalah jumlah activity di dalam malware-nya, kemudian and intense adalah jumlah intense yang difilter, kemudian and provider adalah jumlah penyedia konten, and service jumlah service, dan seterusnya. Kemudian permission juga dibagi menjadi beberapa jenis permission. Yang pertama, permission standar software. Jadi jumlah izin software standar yang diperlukan untuk menginstal aplikasi. Jadi ada berapa permission di dalam software tersebut ketika diinstal. Kemudian software permission yang dianggap berbahaya berdasarkan dokumentasi dari Android sendiri. Kemudian permission hardware dan seterusnya. Selain fitur-fitur statis tadi, diekstrak juga fitur dinamis. Fitur dinamis diekstrak menggunakan DroidBox, di mana setiap malware di dalam dataset Drebin dieksekusi selama 120 detik. Kemudian semua aktivitasnya dicatat melalui DroidBox. Kemudian aktivitas sistem file yang meliputi aktivitas sistem file, aktivitas jaringan, penggunaan kriptografi primitif, dynamic loading class, start of new service atau proses yang berjalan di belakang, kemudian pembuatan sistem call, sistem event. Kemudian log yang dihasilkan dianalisa menggunakan ngrams dengan pendekatan back of word. Jadi difilter lagi menggunakan metode back of word. Kemudian didapatkan beberapa fitur dinamis yang diekstrak melalui dataset tersebut. Sebagai berikut, meliputi grup read and write, sistem, network, dan SMS. Kemudian untuk evaluasinya, model ini akan menggunakan evaluasi pada level makro dan mikro. Pada setiap level akan diuji presisinya, recall, dan F-score, dan area undercurve. Pada level mikro, precision, recall, F-score masing-masing dikembangkan sebagai MIP, MIR, dan ini pengkodean aja ya. Masing-masing metode tersebut berkisar dari 0 yang berarti cocok atau tidak cocok hingga 1 artinya dia sangat mirip. Mungkin demikian Prof yang saya dapat sampaikan. Saya belum terlalu paham juga dengan bagaimana dia melakukan evaluasinya. Jadi mungkin belum bisa banyak yang saya ceritakan di bagian evaluasi ini. Sekian Prof. Oke, ya. Ini topiknya deteksi malware ya. Betul Prof. Malware. Nah, di bagian awal itu kan diminta menjelaskan ya prosesnya bagaimana. Nah itu gimana? Jadi ada satu penjelasan yang bersifat umum gitu ya. Nah kemudian nanti baru spesifik ke hasil penelitian itu. Nah saya lihat ini tadi langsung masuk ke hasil penelitian itu ya. Iya Prof. Ini yang langsung ke proposalnya Prof. Nah ya, yang pertama beda dengan dokumen ini? Atau ini juga? Yang pertama, jadi deskripsi bahwa malware itu apa, deteksinya seperti apa gitu ya, supaya ada deskripsi yang lebih mudah dipahami tentang itu, baru nanti masuk ke paper risetnya gitu. Sebenarnya kurang lebih yang pertama itu saya masukkan sama dengan yang pendahuluannya sih Prof. Dari perkembangan malware-nya, fase-fase perkembangan malware, kemudian malware Android-nya itu secara statistik, perkembangannya, kemudian perkembangan anti malware sama seperti yang tadi sudah dijelaskan sih Prof. Di bagian pendahuluannya. Jadi yang umumnya kurang mendetail mungkin ya. Analisis ya, terus statik.
Ini yang tadi statis dan dinamis. Sebenarnya sama dengan yang tadi di bagian pendahuluan. Oh, oke, ya, tapi saya lihat belum terlalu detail ya. Saya pikir diringkas, tapi sama ya. Iya, Prof, ini sama dengan yang pendahuluan tadi, Prof. Cuman yang tadi di pendahuluan lebih diringkas. Oke. Ya, jadi di dokumen yang pertama ini coba dijelaskan secara clear ya, mungkin dengan bahasa yang sederhana, karena kalau yang di bagian pertama itu kan memang dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan, fungsi, dan cara kerja ya. Jadi misalnya ini kan berarti mengambil malware detection ya. Iya, Prof. Malware detection. Jadi atau mungkin kalau di deskripsi yang di kemarin itu malware scanner gitu ya. Nah, dijelaskan malware itu apa gitu ya. Kemudian kenapa perlu malware scanner, fungsi dan cara kerja. 4 poin atau 4 hal itu yang fokus menjelaskan itu ya. Sehingga nanti pada bagian keduanya akan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip pengembangan teknologinya gitu. Jadi kan misalnya kalau deteksi malware kan ada 2 ya dalam pengembangan teknologinya. Ada yang menggunakan pendekatan signature, ada yang menggunakan pendekatan anomali kan gitu ya. Nah, itu dideskripsikan. Kemudian dalam pendekatan menggunakan signature prinsipnya bagaimana, dengan anomali bagaimana. Nah, kemudian sehingga nanti sampai kepada contoh penggunaannya gitu, contoh penggunaan sistem intelijen untuk deteksi malware atau malware scanner itu diberikan ya pengembangan teknologinya. Kalau ada contoh produk itu lebih bagus. Jadi ngikutin aja yang kemarin deskripsi sudah dibuatkan gitu ya. Nah, saya lihat masih kurang detail itu. Oke, baik, Prof. Kurang detail sehingga oke. Anyway, ada yang mau bertanya mungkin yang lain? Kalau tidak, saya mau lihat satu lagi punyanya Mas Ainun, sudah beres kerjanya? Semangat Ainun Rofik, bisa dengar saya? Mas Muhammad Ainun Rofik, bisa dengar saya? Oh, ada ya. Rosa Evelyn ada? Rosa Evelyn? Hadir, Pak. Hadir ya. Nah, coba disampaikan hasilnya yang sudah dikerjakan. Baik, Pak. Namun belum berbentuk seperti technical report. Apakah tidak masalah, Pak? Ya, yang sudah dikerjakan saja. Baik, Pak. Seperti apa ya?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin share terkait proyek yang saya angkat. Jadi saya mengambil tema tentang verifying digital certificates with blockchain. Jadi di sini lebih arahnya ke digital certificate menggunakan blockchain. Jadi teknologi blockchain ini sudah banyak dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk menghemat biaya dengan keamanan yang tinggi untuk membuat dan juga mengelola sistem terdistribusi untuk merekam informasi tentang transaksi tanpa verifikasi pihak ketiga. Selain itu, ada pun banyak isu terkait sertifikat palsu membuat pengelola pendidikan itu menjadi perhatian khusus. Oleh karena itu, menerapkan sistem untuk menerbitkan dan memverifikasi sertifikat digital berdasarkan teknologi blockchain akan memecahkan masalah sertifikat palsu ini yang tidak ada teknologi sebelumnya yang benar-benar mengatasinya. Oleh karena itu, pada jurnal ini mengusulkan dan juga menerapkan model penerbitan dan verifikasi yang disebut Unicert berdasarkan Unicoin yang merupakan mata uang digital yang dibangun di atas teknologi blockchain. Untuk progresnya, saya membuat review beberapa jurnal terkait verifikasi dan juga validitas terkait digital certificates ini dengan blockchain. Ada yang di tahun mulai dari 2018 hingga tahun lalu di 2021. Karena teknologi blockchain ini memang sedang ramai juga, jadi saya mengangkat ini. Di sini ada gambar bagaimana Unicert ini bekerja. Jadi pertama, penerbit akan mengumpulkan informasi untuk proses sertifikasi. Terus sertifikasi ini menggunakan algoritma hash pohon Merkle yang disimpan dalam metadata transaksi. Kemudian transaksi itu masuk ke Unicert dan juga bergabung untuk proses validasinya. Penerima kemudian menerima hash sertifikat sebagai nomor identitas sertifikat setelah proses validasi transaksi Unicert selesai. Kemudian penerima akan menggunakan nomor identitas sertifikat untuk melihat sertifikat yang diterbitkan. Sertifikat divalidasi melalui sistem Unicert dan juga pengambilan sertifikat asli ini memerlukan nomor identitas sertifikatnya. Proses validasi memerlukan identitas transaksi dalam sertifikat asli untuk menanyakan transaksi di Unicert. Kemudian ini merupakan gambar penggambaran pengguna untuk berinteraksi dengan sistem melalui aplikasi. Jadi aplikasi ini terhubung dengan PostgreSQL dan juga Unicoin untuk layanan webnya. Kemudian ada penerbitan sertifikat, pembuatan transaksinya, kemudian semua proses penerbitan, pengambilan, verifikasi ini disediakan di aplikasi. Kemudian di sini ada gambaran kelas diagramnya. Jadi isu yang diangkat adalah masalah sertifikat palsu. Penelitian ini mengusulkan skema manajemen sertifikat digital berbasis teknologi blockchain yang memiliki banyak keunggulan dibandingkan teknologi sebelumnya karena sifat blockchain ini terdistribusi dan dengan fitur keabadian pada catatan blockchain dengan tujuan membantu dengan pengembangan dengan cepat dan menerapkan teknologi blockchain dalam kehidupan nyata, maka
pengembangan platform Unicoin dan aplikasi Unicard ini untuk melakukan penerbitan dan verifikasi sertifikat. Sistem ini juga membantu karyawan pengusaha untuk menunjukkan validitas atau keaslian dari sertifikat. Ada beberapa jurnal lain juga yang memiliki isu yang sama untuk mengangkat validitas sertifikat, khususnya menggunakan blockchain untuk inovasi. Saya baca-baca jurnal gitu, Pak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya ini justru ini ya pengantarnya juga kurang jelas. Ini masuk bagian apa ini saya? Digital signing ya? Iya betul Pak, ada yang digital signature atau digital certificate itu Pak. Oke, ya. Tapi deskripsi awalnya masih belum ini ya. Saya lihat langsung masuk ke paper yang dibuat. Ya, ini betul Pak. Oke, jadi satu lagi ya. Nah, satu lagi saya minta siapa nih? Pak Heru sudah ada? Prof? Ya. Iya, Prof. Saya belum siap, Prof. Saya masih poin 1. Saya juga bingung di digital signature, Prof, mengenai aplikasi deep learning di digital signature. Masih belum ketemu saya, Prof. Waduh, gimana? Maaf. Oke, Pak Luki. Sudah ada kerjanya? Belum juga? Ya Prof, kalau saya sudah Prof. Ya, silakan. Memang belum lengkap, tapi ada bahan yang bisa saya presentasikan, Prof. Oke, silakan Pak Luki. Baik, saya izin share screen. Kalau tampilannya sudah terlihat. Bisa diperbesar? Kurang besar ya terus. Oke. Oh, kurang besar dikit. Besarin satu lagi. Sekali lagi. Oh, gedean ya. Begini, Prof. Ya, oke. Segitu cukup. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan coba untuk menjelaskan hasil progres untuk melengkapi tugas proyek akhir sistem intelijen, di mana proyek inovasi yang untuk poin nomor 3 ini dilatar belakangi penelitian yang saya usulkan atau saya angkat di poin nomor 1 dan nomor 2. Jadi di sini terminologi yang saya angkat adalah mengenai akses kontrol, di mana makalah yang saya temukan di jurnal IEEE Access ini mendapatkan atau melakukan penelitian dengan topik pengenalan pena pergelangan tangan untuk sebagai, maaf, saya ulangi. Jadi di sini akan saya coba jelaskan topiknya itu mengenai sistem biometrik pada perangkat lunak smartphone yang mendeteksi pena pergelangan tangan. Nah, jadi sedikit pendahuluannya. Jadi sistem biometrik ini memang banyak digunakan akhir-akhir ini. Salah satu contohnya yang digunakan pada smartphone seperti sidik jari, deteksi wajah, iris mata, dan pengenalan suara. Nah, itu semua difungsikan sebagai akses kontrol, baik itu baik itu sebagai kunci pembuka smartphone, untuk online payment, dan juga untuk verifikasi rekening bank. Namun, hal tersebut juga dilatar belakangi oleh keamanan dan kenyamanan dalam penggunaannya.
Selain itu, dalam penelitian yang saya angkat, maksudnya penelitian yang saya usulkan dari makalah IEEE ini, faktor kebersihan juga di sana menjadi perhatian penting di balik pertumbuhan sistem berbasis biometrik nirsentuh. Jadi, pengembangan teknologi ini awal kalinya itu pada tahun 2013 oleh Apple Incorporated, yaitu pengenalan sidik jari. Kemudian muncullah inovasi baru, pengenalan biometrik vaskular seluler pertama menggunakan pembuluh pena pergelangan tangan pada tahun 2019 oleh LG Electronics. Nah, jadi penelitian yang diangkat pada makalah ini merupakan upaya identifikasi pena pergelangan tangan di smartphone dari pendekatan penelitian sebelumnya, namun pada penelitian yang sekarang ini dirancang dan diimplementasikan pada perangkat yang berbeda, yaitu pada Xiaomi Pocophone F1 dan Xiaomi Mi 8. Nah, jadi saya jelaskan singkat. Jadi hal ini adalah akses kontrol inovasi baru menggunakan pena pergelangan tangan atau biasa dikenal sama kita itu urat nadi ya. Jadi urat nadi itu akan digunakan sebagai identifikasi user dalam akses kontrol ke dalam smartphone-nya. Nah, hal ini juga sebuah inovasi yang diharapkan dapat meningkatkan suatu keamanan dalam proses akses kontrol tersebut. Nah, tujuan sistem pengenalan biometrik ini selain sebagai akses kontrol, hal ini juga untuk meningkatkan tingkat keamanan karena tidak menutup kemungkinan sistem pengenalan biometrik yang ada saat ini dapat diserang dengan teknik penyerangan tertentu. Salah satu contohnya yang sudah kita kenal pada pengenalan wajah dapat diserang dengan face spoofing attack. Namun pada penelitian ini, sistem biometrik mengalami perkembangan dan perubahan, yakni mengimplementasikan pengenalan biometrik nirsentuh pena pergelangan tangan pada smartphone sebagai salah satu teknik akses kontrol baru yang diharapkan dapat memberikan tingkat keamanan dan kenyamanan yang lebih tinggi. Fungsinya, selain sebagai akses kontrol tadi, jadi fungsi pengenalan biometrik nirsentuh pena pergelangan tangan ini merupakan sebuah inovasi terbaru sistem autentikasi untuk membuka kunci layar smartphone dan online payment yang lebih aman. Sehingga dengan inovasi baru ini, perangkat kerasnya juga masih terbatas. Jadi harus yang mendukung spesifikasi tertentu yang mendukung algoritma pengenalan pena pergelangan tangan ini. Nah, selain itu, metode nirsentuh yang diterapkan pada pengenalan biometrik ini relevan dengan kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini yang masih belum usai. Nah, jadi nanti si user itu tidak perlu interaksi langsung atau kontak fisik langsung dengan smartphone, hanya dengan melakukan scanning menggunakan kamera inframerah dan mengarahkan pembuluh pena pergelangan tangannya kepada kamera tersebut. Lebih detailnya di sini akan coba saya jelaskan di subbab cara kerja. Jadi metode ini menggunakan kamera near infrared pada perangkat smartphone Android yang digunakan atau bertugas dalam mendeteksi pena pergelangan tangan tersebut. Kemudian ada dua algoritma perangkat lunak yang digunakan untuk mendeteksi pena pergelangan tangan ini. Yang pertama, TGA CVBR atau Tree Guideline Software for Contactless Vascular Biometric Recognition, dan satu lagi PAE CVBR, Preprocessing and Identification Software for Contactless Vascular Biometric Recognition. Nah, jadi masing-masing algoritma ini dirancang dan diimplementasikan untuk pembuatan database dan satu lagi untuk identifikasi. Nah, database sendiri juga ini digunakan yang diberi nama UC3M CV2 atau UC3M Contactless version 2.
Nah, database ini terdiri dari 2.400 gambar inframerah near sentuh dari kedua pergelangan tangan. Kemudian subjeknya itu terdiri dari 50 subjek, 25 pria dan 25 wanita, sehingga menghasilkan 100 pergelangan tangan individu. Dan gambar tersebut dikumpulkan dalam sesi yang terpisah, yaitu menekankan lingkungan cahaya dan kondisi cahaya pada saat proses pengujiannya. Nah, kemudian selain itu, pengenalan biometrik pena pergelangan tangan ini menggunakan PCVBR yang didasarkan pada algoritma SIF, SURF, dan ORB, Oriented Face and Rotated Brief. Nah, sehingga nanti hasil yang didapat dari penelitian ini akan dievaluasi berdasarkan standar ISO 19795 tahun 2019 yang berfokus pada biometric performance testing and reporting. Sehingga nantinya metode ini dapat memberikan jaminan dan membuka peluang pengenalan biometrik ini secara real time tentu pada smartphone. Nah, di sini ada gambar mengenai komponen sistem PBR yang dirancang dan tertanam pada smartphone. Bisa kita lihat di sini ada dua warna yang nampak dominan. Yang satu warna salem ya, ini warna salem. Dan yang satu lagi warna hijau. Nah, yang salem ini adalah fungsi dari tugas algoritma TGS CPBR yang bertanggung jawab untuk mendeteksi pena pergelangan tangan. Dan satu lagi algoritma VCPBR yang bertanggung jawab untuk menyimpan database, menyimpan gambar dari pena pergelangan tangan, baik itu dalam proses pre-processing ataupun dalam proses nanti sampai tahap decision. Nah, jadi di sini secara singkatnya pergelangan tangan user baik dalam proses pendaftaran atau verifikasi akan diarahkan kurang lebih 5 cm di atas smartphone agar biometrik sensor pada smartphone tersebut yang tadi menggunakan rear kamera ini akan mendeteksi pena pergelangan tangan tersebut. Setelah itu gambar tersebut akan langsung diproses oleh algoritma PCPBR untuk tahap preprocessing dan tahap fitur extraction. Nah, jika dalam proses pendaftaran tahap awal itu akan langsung dimasukkan ke dalam database, namun jika misalkan user tersebut sudah terdaftar, maka akan langsung saja diarahkan atau dilakukan ke proses comparison. Nah, nanti di sana akan dilihat oleh sistem apakah gambar yang diverifikasi itu sesuai dengan threshold yang sudah ditentukan. Maka hasil atau keluaran dari algoritma ini akan berupa verification dari smartphone, sehingga pengguna yang sah saja yang nantinya akan bisa masuk ke dalam smartphone tersebut. Contoh produk yang dibahas dalam makalah yang saya temukan itu ada 3. Namun yang fokus terhadap pena pergelangan tangan karena ini juga termasuk inovasi baru adalah pada perangkat smartphone LG G8 10Q pada tahun 2019. Namun untuk penelitian pena lainnya itu juga sudah ada varian pena palm pada Fujitsu Palm Secure dan pena jari pada Hitachi Fingerprint Authentication. Kemudian selanjutnya pada proses prinsip pengembangan teknologi. Jadi pengembangan eksponensial dan integrasi teknologi ini dilakukan sejak pengenalan sensor sidik jari pada Apple iPhone 5s oleh Apple Incorporated pada tahun 2013. Kemudian dikembangkanlah oleh LG Electronics pada tahun 2019 yang mengumumkan pengenalan biometrik vaskular seluler pertama yang terintegrasi menggunakan pena pergelangan tangan
pada perangkat LG G8 ThinQ sebagai identitas tangan. Sehingga motivasi di balik penelitian ini bahwa penulis ingin mengembangkan teknologi sistem pengenalan biometrik vaskular nirsentuh baru untuk modalitas pena pergelangan tangan yang disematkan ke dalam smartphone. Kemudian interaksi non-kontak juga dengan smartphone tersebut bertujuan untuk membuka kunci layar dan online payment yang lebih aman. Namun fakta tersebut dapat diterima mengingat bukti konsep dan bahwa smartphone biasanya hanya digunakan untuk aplikasi verifikasi atau autentikasi, tetapi bukan untuk identifikasi seperti aplikasi forensik. Nah, prinsip yang dimanfaatkan pada pengenalan biometrik pena pergelangan tangan ini menggunakan dua prinsip utama yang tadi diusulkan sudah saya coba jelaskan tadi, yaitu algoritma TGS-CPBR sebagai pemandu subjek dalam hal pengumpulan database dan proses pengenalan tentang bagaimana cara menempatkan pergelangan tangan dengan benar. Kemudian satu lagi, prinsip algoritma PAS-CPBR yang bertanggung jawab pada proses preprocessing citra, ekstraksi fitur, perbandingan fitur, dan proses decision. Nah, sehingga keduanya itu menjadi prinsip algoritma utama yang dimanfaatkan dalam teknologi ini. Di sini saya coba sedikit menampilkan database, perkembangan database dari tahun ke tahun yang berisi gambar inframerah nirsentuh. Nah, penulis menggunakan database yang terbaru yang tahun 2020 dengan 2.400 gambar yang dinamakan UC3M CP2. Kemudian prinsip AI yang diterapkan pada penelitian ini yaitu dengan modalitas pena pergelangan tangan dan pena punggung tangan. Kemudian teknik pemrosesan sampel biometrik preprocessing atau intermediate yang paling umum dimulai dari citra inframerah monokromatik, yaitu pemerataan histogram dan reduksi noise menggunakan filter, yaitu filter dua dimensi median dan Gaussian. Kemudian langkah-langkah ini juga diikuti untuk mengisolasi dan meningkatkan visualisasi pola yang dijelaskan oleh jaringan vaskular. Nah, untuk ekstraksi ciri pada teknologi ini digunakan beberapa teknik berikut. Nah, secara poin saya menampilkan teknik-teknik yang digunakan dalam implementasi teknologi biometrik ini. Nah, ini juga merupakan teknik-teknik yang digunakan untuk mengimplementasikan teknologi AI. Ada DINS, Local Binary Pattern, Maximum Curvature Point, Multi-Scale Match Filter, Local Binary Pattern yang sering banyak digunakan, sampai matriks Hessian. Bapak Ibu bisa melihat teknik-teknik yang muncul di layar monitor Bapak Ibu sekalian. Sebagian besar metode ini berdasarkan segmentasi dan perbandingan template biometrik tidak cukup kuat terhadap orientasi jaringan pena, skala, atau bahkan deformasi. Maka penulis mengusulkan untuk menghindari variabilitas skala dan orientasi dalam pola pena karena latar belakang tadi, maka algoritma SIP, SURP, dan ORB itu telah diuji dan diterapkan sebagai ekstraktor fitur lokal untuk homografi berdasarkan variabilitas intensitas citra yang dijelaskan oleh sudut dan tepi. Berikut, ini adalah gambar ringkasan set of the art untuk PBR pergelangan tangan. Nah, jadi penulis juga melakukan studi literatur dan melakukan perbandingan pada penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, di sini dalam tahap proses preprocessing ada prinsip AI yang diimplementasikan pada fitur extraction, ada teknik yang diimplementasikan, sehingga untuk penelitian ini ada di baris yang paling bawah teknik-teknik AI yang digunakan yang sudah tadi saya sebutkan sebelumnya. Dan menghasilkan EER 14,76%. Kemudian selanjutnya, teknik tradisional machine learning untuk perbandingan atau klasifikasi fitur diperkenalkan dengan teknik yang diawasi support vector machine. Nah, dalam penelitian saat ini, metode ML lainnya berdasarkan
K-Neresnik-Bohr telah digunakan untuk klasifikasi titik kunci shift dan sulk. Kemudian, dalam pengembangan artificial intelligence itu, jadi algoritma perangkat lunak pengenalan ini telah diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok utama: preprocessing, ekstraksi fitur, dan perbandingan atau klasifikasi fitur. Namun, dalam penelitian ini tidak adanya teknik deep learning yang diterapkan pada modalitas PBR pergelangan tangan. Nah, deep learning belum diterapkan pada modalitas PBR pergelangan tangan. Namun, kemajuan penting dalam penggunaan Convolutional Neural Network (CNN) telah dinyatakan dalam modalitas vaskular lainnya, seperti varian pena jari di penelitian VBR lainnya. Namun diperkirakan bahwa tidak ada sistem komersial yang terintegrasi dengan baik dan terpublikasi berdasarkan modalitas pena pergelangan tangan, sehingga penelitian ini diklaim sebagai inovasi pengembangan AI baru ini yang dituangkan dalam makalah yang diterbitkan tentang sistem pena pergelangan tangan yang terintegrasi ke dalam smartphone. Nah, yang terakhir ini subbab terakhir, contoh produk yang sudah menerapkan prinsip AI dan sudah menjadi produk yang tertanam dalam smartphone atau perangkat lunak khusus. Ada LG G8 ThinQ, pena pergelangan tangan, Apple iPhone 5s sidik jari, Fujitsu Palm Secure, sampai ke Google Assistant. Yang sudah kita kenal ya, Google Assistant ini adalah software pengenalan suara yang dalam periode terakhir ini juga telah mengembangkan beberapa penelitian yang signifikan gitu dalam hal smart home. Untuk poin 1 dan poin 2, mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Di sini saya akan coba menampilkan sedikit proposal inovasi yang dilatar belakangi dari poin 1 dan poin 2 tersebut. Izin share kembali. Nah, di sini saya coba membuat proposal inovasi untuk menjawab tugas proyek akhir sistem intelligent ini yang untuk poin nomor 3 yang berkaitan dengan sistem kontrol akses berbasis face emotion menggunakan metode fitur wajah untuk mengatasi face spoofing attack. Nah, relevan dari sisi akses kontrol dan sisi keamanan karena keduanya dapat diserang dengan spoof attack gitu. Kalau misalkan yang tadi pena pena pergelangan tangan dapat diserang, tapi belum, karena itu merupakan inovasi baru sehingga belum ada keterangan serangan-serangan apa saja yang dapat dilakukan terhadap biometrik pena pergelangan tangan tersebut. Nah, di sini saya coba mengusulkan metode face emotion sebagai sistem kontrol akses untuk mengatasi face spoofing attack. Nah, jadi di latar belakangi dengan face spoofing attack itu, permasalahan face spoofing attack juga banyak digunakan. Contohnya dalam proses tindak kecurangan aplikasi pada smartphone atau misalkan pada proses absensi online dan lain sebagainya. Jadi face spoofing attack ini sudah familiar. Kenapa familiar? Karena di sini itu face spoofing attack ini biayanya cukup rendah, cukup murah gitu. Yang pertama, penyerang dengan biaya yang murah itu dapat melakukan pencetakan foto korban. Yang kedua, wajah korban juga banyak ditemukan di internet, di media sosial, di internet, sehingga penyerang dengan mudah mendapatkan bahan-bahan untuk melakukan serangan terhadap korbannya. Kemudian selain itu, face recognition juga
merupakan teknik yang paling umum digunakan untuk akses kontrol di beberapa dekade tahun ini. Selain itu, wajah juga merupakan informasi yang kaya dan paling mudah diakses dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menjelaskan atau telah mengatasi beberapa serangan dari passive spoofing attack. Karena passive spoofing attack ini terdiri dari beberapa serangan, baik itu serangan foto tercetak, serangan foto ditampilkan, serangan video replay, maupun serangan topeng 3D. Nah, namun di sini saya akan mengusulkan metode yang mampu mengatasi serangan video replay attack. Kenapa mengusulkan video replay attack? Karena salah satu metode lainnya yang dapat mengatasi passive spoofing attack itu adalah sistem deteksi liveness. Nah, hal itu dapat mencegah dari serangan passive spoofing attack baik yang foto tercetak maupun foto ditampilkan. Karena metode liveness ini akan mendeteksi kamera secara langsung, secara real time. Nah, apabila misalkan kamera mendeteksi adanya serangan foto atau serangan foto yang ditampilkan, maka hal itu sudah cukup untuk mengatasi passive spoofing attack. Akan tetapi berbeda jika yang ditampilkannya itu adalah sebuah video gerakan dari wajah orang, wajah individu. Nah, maka dari itu di sini saya mengusulkan metode anti-passive spoofing attack untuk mengatasi video replay attack. Kemudian tujuan dari perancangan metode face emotion ini adalah selain untuk mengatasi video replay attack, diharapkan metode ini juga dapat meningkatkan tingkat keamanan. Karena beberapa penelitian yang sudah saya lakukan di studi literatur, video replay attack juga masih ada kerentanan untuk dapat menyerang metode-metode untuk mengamankan passive spoofing attack. Nah, sehingga kalau dilihat dari studi literatur sebelumnya, face emotion ini belum banyak diimplementasikan lebih jauh, hanya dalam proses analisis saja. Dan kebanyakan di beberapa dekade terakhir ini, khususnya di era pandemi COVID-19 ini, face emotion juga banyak digunakan pada penelitian di bidang pendidikan, khususnya untuk para pengajar, baik guru atau dosen, dalam menganalisis siswa atau mahasiswa-mahasiswanya yang berkaitan dengan hasil belajar secara online itu, dengan mendeteksi emosi-emosi dari deteksi kamera daripada siswa-siswa tersebut. Nah, sehingga di sini belum saya temukan, nggak tahu apakah saya belum lengkap atau ini, tapi saya belum menemukan di beberapa jurnal yang sudah saya lakukan pencariannya, belum menemukan bahwa metode face emotion ini diimplementasikan untuk sebagai sistem akses kontrol yang dapat meningkatkan atau mengatasi passive spoofing attack. Nah, di sini memang belum saya lengkapi untuk laporannya, masih dalam proses penyusunan. Namun di sini secara singkat, prinsip dari pengembangan teknologi yang diimplementasikan dari AI itu ada menggunakan library OpenCV, kemudian bahasa pemrograman Python yang nanti akan saya lakukan, kemudian prinsip deteksi wajah sudah jelas, itu pasti akan digunakan untuk mendeteksi wajah, kemudian dikembangkan keamanannya untuk mendeteksi emosi. Kemudian selain itu ada beberapa teknik lainnya seperti pengklasifikasian menggunakan HAR dan pengklasifikasi LBP. Di sini singkat saja,
Ini sudah tadi. Nah, untuk metodologi penelitiannya yang akan saya angkat ini menggunakan metodologi penelitian DRM, Design Research Methodology. Nah, sebagai panduan dalam proposal penelitian ini. Nah, alur dari setiap tahapan DRM ini ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, ada tahap klarifikasi penelitian, studi deskriptif 1, studi perspektif, dan studi deskriptif 2. Nah, dari setiap tahapan tersebut, nanti saya akan rancang bab-bab yang mengenai studi literatur dan rencana penelitian ini, perancangan desain sistem, implementasi dan pengujian, serta evaluasi nilai akurasi. Kenapa saya menggunakan DRM ini? Karena menurut Calderon, penelitian perancangan dunia teknik memiliki sejumlah tantangan karena harus mengintegrasikan pengetahuan teknik pada topik yang diteliti dengan bidang lain yang di dalamnya terkandung unsur psikologi kognitif dan strategi. Maka tahap-tahap dan luaran dari DRM ini dapat membantu mencapai landasan yang kokoh dari awal penelitian, di mana pekerjaan yang sedang berlangsung itu pada satu tahap dapat merujuk kembali ke tahap sebelumnya. Selain itu, pendekatan DRM yang menekankan pada dokumentasi dan perlakuan ilmiah pada semua tahapannya akan membantu menghasilkan perbaikan yang lebih tinggi dan valid secara ilmiah. Nah, makanya di sini terlihat kalau dalam dalam framework DRM ini terdapat arah panah hitam putih ini yang mengarah ke bawah dan ke atas. Nah, itu maksudnya tadi untuk sehingga dalam setiap proses tahapan ini akan terus dimatangkan gitu. Apabila dalam proses yang sedang berjalan itu mengalami atau memiliki data yang kurang. Mungkin sekian Prof yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi yang pertama saya klarifikasi dulu ya, ini mau membuat akses kontrol pilihannya ya, kemudian menggunakan teknologi biometrik gitu ya. Betul, Prof. Nah, catatan saya tadi di bagian pertama itu membahas tentang fine biometrik ya. Iya, betul, Prof. Sedangkan yang kedua face recognition. Nah ini mestinya sama ini ya. Yang main 1 dan 2 sama, kalau memang mau fine biometrik yang menggunakan itu untuk akses kontrol, kalau face ya face gitu ya, karena sebenarnya bagian pertama dan bagian kedua itu kan memang topiknya sama, berbeda dalam hal sumber kan ya. Kalau yang pertama itu sumbernya dari textbook yang sudah relatif stabil gitu ya, sehingga mengungkap bagaimana tujuan, fungsi, dan cara kerja. Sedangkan bagian yang kedua itu isinya sama, tetapi sumbernya dari paper Q1, cukup satu saja gitu ya, nggak usah banyak-banyak. Tadi saya lihat banyak banget referensinya. Itu ya, yang lain instruksinya coba dibaca instruksinya ya. Jadi saya lihat Pak Luki ini catatan 2, 1 enggak sama topiknya, yang kedua yang bagian akhir itu banyak banget, cukup 1 ya. Gitu. Izin Prof, berarti untuk yang menjawab poin 3 juga itu bukan proposal penelitian kita ya, maksudnya kita bahas yang sudah dilakukan oleh penulis yang lain. Iya. Jadi menggunakan apa yang sudah ada kemudian diimplementasi kan gitu. Oh iya siap Prof. Nah, coba nanti instruksinya diperhatikan lagi ya. Ada pertanyaan nggak yang lain? Saya kira dari 3 contoh itu sudah kebayang ya. Nah, kebetulan saya kan terkait IDS ini, kebetulan targetnya itu mengenai pesawat gitu. Kalau saya implementasikan ke pesawat kan nggak mungkin nih. Memang konsepnya IDS-nya ke remote desktop ya. Wacana awal saya itu RDS-nya itu digunakan konsep IDS pada remote desktop. Itu saya gunakan untuk IDS di server gitu. Apakah bisa implementasinya? Karena case-nya ini untuk pesawat gitu. Saya menggunakan konsep itu. Ya,
Ya kalau Anda bisa menulis bagian yang pertama, bisa mendeskripsikan sumbernya cukup, bagian yang kedua sumbernya juga ada, ya bisa aja. Nggak mesti fisiknya harus sama gitu ya. Kenapa? Tapi konsep nggak mesti fisiknya itu harus sama. Misalnya kan ini kan implementasinya kan untuk pesawat, untuk penggunaan server pesawat. Jadi saya gunakan untuk server yang lain gitu. Ya coba aja, gini, coba instruksinya dibaca ya. saya Ya. Balik ke instruksinya seperti apa gitu ya. Kalau instruksinya itu tidak paham, tanya gitu. Tapi kalau menginterpretasi langsung, saya takut itu berbeda gitu. Nah dari yang saya ini tadi, yang pertama yang Pak Stephen, saya kira sudah oke ya, hanya bagian pertama kurang dalam, bagian kedua juga terlalu banyak papernya, satu saja yang memang fokus di topik yang sudah dibahas di bagian pertama. Jadi yang pertama itu menjelaskan tentang tujuan, fungsi, dan cara kerja ya, dengan guidance-nya kan ada di poin 1 dan poin 2 ya, Anda ngikutin itu. Nah, bagian yang kedua itu setelah Anda paham itu, Anda coba cari paper Q1 yang penelitiannya di situ. Nah, Anda pakai itu untuk ya jelaskan aja prinsipnya referensi atau dasar untuk kan aplikasi Anda gitu. Tentu yang menggunakan artificial intelligence atau sistem intelijen ya, karena topik kita di sana. Itu saya kira. Pak Armi, gitu Pak Armi ya. Baik Pak, saya pelajari lagi. Ya, instruksinya jangan ditinggalkan, itu panduannya. Oke, yang lain gimana? Ada pertanyaan enggak? Nah, saya sudah buat folder UTS di bawah itu ya, MS Team yang untuk sistem intelijen. Nanti di sana ada 2 folder, satu adalah folder untuk 21 April ya, itu maksudnya adalah hasil yang sampai hari ini Anda buat, dokumen pertama aja ya, dokumen pertama ya, itu Anda taruh di yang 21 April 2022 ya, apapun hasilnya coba taruh di sana. Nah, saya berikan waktu sampai hari Senin tanggal 25 untuk memperbaiki dan melengkapi kalau kurang. Nah, nanti hasil yang sudah dilengkapi atau diperbaiki itu ditaruh di folder kedua 25 April 2022 gitu ya. Jadi saya punya 2 file untuk dokumen pertama di folder 21 April 2022 dan nanti satu lagi 25 April 2022. Gimana? Udah paham ya? Apapun yang Anda buat, Anda taruh di folder yang 21 April 2022. Coba silahkan dilihat di sana, di UTS itu ada. Nanti minggu depan saya akan create untuk yang UAS ya. Nah, UAS itu dokumen yang kedua yang Anda membuat berdasarkan pada satu paper saja yang topiknya tentang itu. Nah, ikuti deskripsi instruksinya supaya tidak kemana-mana. Itu ya. Oke, ada pertanyaan enggak? Nah, saya kira informasi untuk UAS-nya sama dengan digital forensik ya. Ini kita harus luring, harus onsite ya, nanti sama saya kira saya akan nanti saya tentukan batas waktu kapan terakhir ngumpul dokumen ujian akhir. Nah, nanti 2 dokumen itu akan saya pakai untuk ujian nanti sesuai jadwal ya di kampus. Nah, kita ketemu untuk ujian di kampus. Saya ujian lisan saja langsung ya, soalnya ya dari apa yang sudah Anda buat itu. Permisi Prof. Oke. Permisi Prof, untuk tanggal Iya. UAS sudah final Prof ya, tanggal 19? Gini, saya itu nggak bisa, saya nggak tahu ya
apakah akan diganti, apa bisa diganti atau enggak. Saya lagi ngecek ya. Kemarin saya coba masuk, kalau jadwal kuliah kan saya bisa geser-geser ya. Kalau jadwal UAS itu saya enggak bisa gitu. Jadi kemarin yang rencana penjadwalan tanggal 25 ya. Sudah Nah sudah itu berubah. saya yang digital forensik tanggal 23 ya, 25 ya. Nah itu saya nggak berani janji dulu ya, saya tunggu nanti Selasa minggu depan. Di Karena kalender sudah berubah, Prof. Yang digital forensik sudah jadi oh, tanggal sudah berubah 25. ya. Oh ya, oke Ya. oke. Oke, ya terima kasih kalau gitu. Nah yang ini sudah ada belum di sana? Yang sistem intelijen? Yang untuk mata kuliah ini di tanggal 19, Prof. 19, oke ya saya kira ya, 19 Mei ya. 19 Mei oke saya kira. Jadi sesuai jadwal saja. Nanti jamnya saya kira di situ cuman pendek ya, tapi saya mau selesai sekalian. Nanti saya revisi jamnya supaya Ini bisa Jatinangor juga selesai. punya, Prof. Iya di sana. Oke, begitu Baik, ya. Prof. Terima Ada kasih pertanyaan? infonya, Prof. Ya, kalau tidak. Maaf Prof, barusan putus-putus. Jadi untuk sistem intelijen kampusnya yang di Jatinangor Prof atau di Ya. Ganesha? Sama di sana juga. Di Jatinangor ya Prof ya? Ya. Siap. Nanti ya kalau ada perubahan dikasih tahu ya. Tapi selama nggak ada informasi perubahan di Jatinangor. Oke, terima kasih. Selamat siang. Salam sehat semuanya ya. Sampai ketemu next week. Terima kasih, Prof. Siap, Terima kasih, Prof. Prof. Terima kasih, Prof. Mas Heru.